Apa yang paling mengesankan bagimu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Cinta yang beliau miliki untuk umatnya sungguh tidak bisa digambarkan berapa besar cinta beliau untuk umat ini. Setiap nabi diberikan satu doa yang bisa mereka panjatkan untuk meminta apapun yang mereka mau, dan doa itu akan dikabulkan apa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya banyak kesempatan di mana beliau butuh doa itu. Pamannya Abu Thalib meninggal tanpa memeluk Islam sebelum perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Saat Madinah ada begitu banyak waktu di mana beliau sangat butuh doa itu. Beliau bilang, "Tidak, aku menyimpannya." Dan untuk siapa beliau menyimpannya? Untuk kita. Nabi bilang, "Aku menyimpannya untuk kalian." Pada hari kiamat Allah akan meminta beliau untuk maju dan beliau akan sujud. Kita tahu cerita terkenal ini. Beliau akan berada di sana entah berapa lama dan Allah akan berkata padanya, "Bangunlah dan mintalah kepadaku karena engkau telah menahan doa ini." Allah tahu beliau masih menyimpannya, engkau telah menahan doa ini. Jadi sekarang apa yang kau inginkan? Ada banyak hal yang bisa beliau minta, tapi apa yang akan beliau katakan? Umati, umati. Beliau akan memohon untuk kita. Jadi inilah tingkat perhatian dan kepedulian terhadap umat ini. Tidak hanya sahabatnya, tapi kita semua. Beliau sangat mencintai kita hingga rela menanggung semua penderitaan yang beliau alami, tanpa pernah memanfaatkan doa itu. Karena beliau tahu suatu hari nanti kita akan membutuhkannya. Banyak orang yang ingin memeluk Islam, namun mereka khawatir. Mereka bilang, haruskah kutinggalkan budayaku jika masuk Islam? Pakai baju orang Arab? Apakah harus berjanggut? Atau bisakah jadi Muslim Amerika dengan budayaku, tanpa meninggalkan budayaku? Kamu tidak perlu menghapus identitasmu, budayamu untuk menjadi Muslim. Kamu hanya perlu menghilangkan bagian budaya itu yang bertentangan dengan Islam. Jadi tidak masalah mempertahankan identitas orang Amerika. Tidak masalah pakai celana, kemeja, jas, dasi, apapun. Tidak ada yang salah denganku. Kamu boleh mempertahankan identitasmu. Jika kamu pergi ke Afrika, kamu akan melihat budaya Muslim di Afrika itu sangat berbeda. Sama halnya di Asia Selatan, misalnya Indonesia, Singapura, Malaysia, mereka mempertahankan budaya mereka, tetapi Islam memperkaya budaya tersebut. Tapi tidak perlu menjadi orang Arab atau orang Pakistan. Jadilah siapapun yang kamu inginkan. Jadi ada orang Kristen yang berkata, aku merasakan spiritualitas dan terhubung dengan Tuhan saat berdoa. Aku tidak butuh hal baru lainnya. Apa yang ingin kamu sampaikan pada mereka? Spiritualitas bisa menipu, karena spiritualitas itu adalah perasaan. Itulah yang dikejar oleh orang Kristen. Mereka mengejar spiritualitas itu. Namun perasaan itu tidak akan bertahan. Hubungan seperti itu tidak bisa dibuktikan, karena banyak orang merasakannya dengan berbagai cara. Orang Hindu merasakannya juga, dukun merasakannya saat melakukan sihir, pemakai narkoba merasakannya juga, peminum alkohol merasakannya juga. Mereka semua mengejar perasaan itu. Islam tidak mengejar perasaan itu. Perasaan itu datang dan pergi. Ada kalanya spiritual kita naik dan turun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang hal ini. Dia berkata iman itu naik dan turun. Kita mencari koneksi yang stabil dengan Allah sebagaimana Dia ingin disembah. Bukan hakku menentukan apakah hubunganku dengan Tuhan itu benar. Oh, rasanya benar, jadi itu benar. Tidak. Kita tidak bisa mengatur ketentuannya. Allah yang mengatur ketentuannya. Tuhan yang mengatur ketentuannya. Kita mengikutinya. Jadi kita menyembahnya dengan cara yang Dia inginkan untuk disembah, bukan dengan cara kita sendiri. Jika seorang Kristen bertanya, mengapa kamu meninggalkan tim Yesus? Tidak. Aku mengikuti Yesus dengan cara yang benar. Aku tidak meninggalkan Yesus, aku menemukannya. Aku meninggalkan Paulus. Aku meninggalkan Paulus dan mengikuti Yesus. Karena kata Kristen berarti menjadi seperti Kristus. Kristus itu penyembah Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang aku lakukan sekarang. Kamu bilang kamu sudah memaafkan orang yang menikahmu. Apakah kamu juga memaafkan ibu tirimu? Ya, tapi aku memaafkannya. Bukan untuk dia. Aku tulis surat untuknya, karena dia tidak pernah mengakui apa yang dia lakukan padaku. Dia berpura-pura tidak pernah terjadi. Aku dianggap mengada-ada saat kecil. Jadi aku menulis surat untuk memaafkannya. Aku bilang aku tidak memaafkannya untuk dia, aku memaafkannya untuk diriku sendiri. Karena dia tidak pantas untuk terus memiliki pengaruh seperti itu. Aku sadar menyimpan kemarahan untuknya, dia sudah tidak menyiksaku lagi. Justru aku yang menyiksa diriku sendiri. Dan itulah yang sering terjadi. Aku melakukan konseling dan pelatihan setiap hari. Tadi sebelum aku kesini, aku baru saja selesai sesi bersama sebagian besar korban trauma yang telah mengalami kekerasan dan hal serupa. Aku bilang memaafkan itu untuk diri kita supaya kita bisa maju. Karena dia tidak pantas. Aku rasa dia tidak pantas terus berpengaruh seperti itu dalam hidupku. Aku tidak bisa melanjutkan. Aku tidak bisa menyalahkannya lagi. Jika aku masih berjuang dengan hal yang kualami waktu kecil, aku tidak bisa menyalahkannya lagi. Itu sudah selesai. Sudah 30 tahun berlalu. Aku sendiri yang melakukannya pada diriku. Jadi aku harus melepaskannya. Jadi ya, aku sudah memaafkannya, tapi itu untuk diriku sendiri. Kita memang memaafkan demi Allah, tentu saja itu inti dari semuanya, tapi aku memaafkannya untuk diriku sendiri, karena aku pantas untuk sembuh dari itu. Terakhir, apa yang ingin kamu sampaikan pada non-Muslim di seluruh dunia? Jika kamu punya waktu dan kesempatan. Aku akan bilang carilah jiwamu sendiri dan sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini ada tujuannya.
Tidak ada di dunia ini yang tidak memiliki tujuan, termasuk dirimu sendiri. Kamu di sini karena suatu alasan dan tujuan itu harus ditemukan. Kamu harus tahu apa tujuanmu, dan tujuan itu adalah untuk menyembah Tuhan yang menciptakanmu. Maka kamu harus mencari tahu secara mendalam tentang itu. Pastikan bahwa kamu tahu dan percaya apa yang kamu yakini karena suatu alasan. Bukan karena orang tuamu mengajarkanmu seperti ini, atau karena budaya, atau karena bagaimana kamu dibesarkan. Sistem kepercayaanmu, sistem keyakinan utamamu harus menjadi faktor penentu berdasarkan informasi yang kamu pilih untuk dianggap faktual.